Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi kelompok 11 yang berjudul bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UMKM, di mana materi ini merupakan materi yang terakhir. Jadi sebelum saya memulai, perkenalkan, nama saya Nika Dekmita Lestari, NIM 202033121247, kelas D6 akuntansi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang definisi tersebut. Yang pertama, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemberdayaan UMKM itu sendiri adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Secara berkonseptual, pemberdayaan UMKM terutama dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM itu sendiri, di mana keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dalam berperan dalam pengembangannya. Dalam hal ini, lebih banyak mentitik beratkan pada metode bottom up, di mana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan sasaran dan dilakukan secara partisipatif. Yang selanjutnya ada definisi UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga, bahkan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Yang ketiga, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Baik, yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilayan Yunita. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik UMKM di Indonesia. Karakteristik UMKM di Indonesia memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, UMKM tidak memerlukan modal besar sebagaimana perusahaan besar, sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Yang kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Yang ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Perkenalkan, nama saya Niputu Ristayani, NPM 20203331211248. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori dari gambar model teori implementasi kebijakan UMKM. Perspektif dunia diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang atau NSB,
tetapi juga di negara-negara maju atau NM. Di dalam literatur diakui secara luas bahwa NSB UMKM sangat penting karena karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar atau UB, yakni sebagai berikut. Yang pertama, jumlah perusahaan sangat banyak atau jauh melebihi jumlah UB. Yang kedua, karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar. Pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama NSB, berlokasi di pedesaan. Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan suatu cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian. Yang keempat, UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih cocok jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern atau UB. Terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di NSB, yakni sumber daya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah. Tetapi modal serta sumber daya manusia atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas. Yang kelima, banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis seperti pada tahun 1997 atau 1998. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar. Misalnya, UMI biasa menjadi landasan bagi pengembang UK, sedangkan UK bagi UM dan UM bagi UB. Selanjutnya akan lanjut oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Aditanya Ika Prawesti dengan NPM 202033121260. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada peran dan fungsi UMKM, yaitu yang pertama ada penyediaan barang dan jasa, yang kedua ada penyerapan tenaga kerja, yang ketiga ada pemerataan pendapatan, yang keempat ada sebagai nilai tambah bagi produk daerah, dan yang terakhir ada peningkatan taraf hidup masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.